Bismillahirrahmanirrahim. Al-kabairu al-isyraku billah wa uququl walidain wa qatlun nasi wal yaminul ghamus. Bahwasanya dosa-dosa besar itu yang pertama adalah menyekutukan Allah. Yang kedua membunuh manusia. Yang ketiga durhaka kepada orang tua. Yang keempat sumpah palsu. Saya ingin menekankan yang satu ini. Dosa kepada orang tua, durhaka kepada orang tua itu bukan termasuk dosa yang kecil, tapi durhaka kepada orang tua adalah dosa yang besar karena nasnya dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an mengatakan fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Jangan sekali-kali kamu mengucapkan kata kepada orang tua. Itu apa? Gini itulah. Gitu tak gak oleh. Atau jangan. Wala tanharhuma, jangan sekali-kali kamu membentak orang tua kamu. Wa qul lahuma qaulan karima. Tapi ucapkanlah kepada orang tua dengan ucapan yang lemah lembut. Ini nasnya dalam Al-Qur'an. Perintahnya langsung dari Al-Qur'an. Kalau sudah dipintahkan oleh Al-Qur'an, larangan terberat saat ini adalah mencaci, durhaka, zalim kepada orang tua. Ada 3 akibat, sebenarnya banyak. Ada 3 akibat ini yang saya ingin sampaikan, durhaka kepada orang tua. Siapa yang melakukan ini durhaka kepada orang tua, abosagi, lihat. Pasti dia akan mendapatkan ujian 3 ini. Yang pertama apa? Dosa kepada orang tua itu dzambul warosah. Dosa yang berwaris. Kalau bapaknya durhaka kepada orang tua, anaknya pasti durhaka kepada orang tua. Dosa itu enggak ada yang turun ke anak cucu, enggak ada ya. Dosa itu bapaknya enggak sholat, anaknya sholat banyak. Bapaknya ndak bisa ngaji atau males ngaji, anaknya seneng ngaji, masih banyak. Wong zamannya sahabatnya Kanjeng Nabi, bapaknya kafir, anaknya iman. Banyak apa tidak? Banyak. Ada namanya Abu Jahal, punya sahabat anak pembela Kanjeng Nabi, sahabat Nabi namanya Ikrimah. Ada anaknya Abu Lahab. Tahu Abu Lahab itu kafirnya sudah dinas dalam Al-Qur'an. Tabbat yada Abi Lahab. Tidak hanya Abu Lahab yang dinas, istri-istrinya dinas. Wamra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya yang pembawa kayu itu juga dinas oleh Al-Qur'an. Tapi punya anak yang iman 2 malahan. Nomor 1 Darroh, laki-laki. Perempuan. Nomor 2 Utsbah. Utsbah itu anaknya Abu Jahal, dan Darroh anak perempuannya Abu Jahal yang iman kepada Kanjeng Nabi. Bapaknya kafir luar biasa, anaknya iman. Ada lagi panglima perang terhebat di zamannya Sayyidina Umar, di zamannya Sayyidina Abu Bakar. Siapa? Khalid bin Walid. Kamu tahu Khalid itu orang top terkenal, tapi bapaknya musuhi Kanjeng Nabi, namanya Al-Walid. Walid itu musuh besar Kanjeng Nabi, mirip-mirip dengan Abu Jahal. Ada lagi namanya dulu musuhnya Kanjeng Nabi yang sederajat dengan Kanjeng Nabi, namanya Umar. Siapa? Bukan Umar tapi Umar. Umar tapi yang ditasghir, Umar. Punya anak paling ganteng, namanya Mus'ab. Maka julukannya Mus'ab bin Umar. Mus'ab ini paling ganteng, paling top, paling, sampai dikatakan Mus'ab ini saking gantengnya sampai orang-orang perempuan Madinah, perempuan Mekah itu kalau lihat Mus'ab kelepek-kelepek. Semua permintaannya Mus'ab dikasih oleh orang tuanya. Tapi dia ketika meninggal,
tidak punya baju yang cukup untuk menutupi badannya. Kalau atas ditarik, bawah kelihatan. Kalau kelihatan ditarik, kalau atas ketarik, bawah kelihatan. Kalau bawah ditarik, atas yang kelihatan. Sampai Kanjeng Nabi geleng-geleng. Masya Allah, ini Mus'ab. Ini dulu orang hebat. Dia dimuliakan oleh orang tuanya. Gara-gara membela agama Islam, sama orang tuanya tidak dianggap anak. Dosanya bapaknya enggak turun ke anak. Umair musuh Kanjeng Nabi punya anak Mus'ab, iman kepada Kanjeng Nabi. Ono meneh tokoh munafik, sapa tokoh munafik jenenge? Tokoh munafik itu yang paling terkenal siapa namanya? Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ini tokoh paling munafik di waktu itu, tapi punya anak paling iman, namanya Abdullah juga. Bapaknya ngasih nama anak itu pakai nama rajanya berhala. Siapa? Hubab. Hubab itu rajanya berhala, dikasih nama anaknya. Masuk Islam, Hubab ini akhirnya diganti oleh Kanjeng Nabi, julukannya diganti Abdullah. Makanya sahabat zaman dulu yang terkenal hebat, salah satunya anaknya tokoh munafik, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Bapaknya munafik, anaknya iman. Dosa bapak itu enggak turun ke anak, kecuali dosa satu. Ingat, dosa menyakiti hati orang tua. Kalau sudah bapaknya menyakiti orang tua, anaknya menyakiti lagi, anaknya menyakiti lagi, karena dzambul warasah, dosa yang turun menurun. Maka dikatakan dalam hadis Mukhtarul Hadis, kalau ingin punya anak yang baik gimana kemarin syaratnya? Kanjeng Nabi tipsnya apa? Apa suruh puasa? Enggak. Apa suruh wiridan? Enggak. Dawai Kanjeng Nabi sepele, mudah. Birru abaakum tabirrukum abnaukum. Perbaiki hubunganmu dengan bapakmu, orang tuamu. Perbaiki hubunganmu dengan orang tuamu. Jadikan orang tuamu raja. Tabirrukum abnaukum, maka kamu akan dikasih anak yang baik kepadamu. Khusus masalah anak ini Kanjeng Nabi enggak macam-macam. Pokoknya awakmu baik kepada orang tua, anakmu pasti jadi orang yang baik. Saya selama hidup ya, selama dulu sampai sekarang, saya sampai teliti kemana-mana, saya teliti ini. Kalau ada bapak nakal, anaknya enggak nakal, ada. Ada santri sini yang bapaknya gaul, anaknya khusyuk. Ini gaul bapaknya menurut saya ini dari Racek ini siapa ini? Bapaknya rambutnya gondrong ini, keren. Kayak Lee Min Ho, bapaknya. Keren ini bapaknya. Ada lagi tuh, siapa itu yang dari Gresik itu, siapa perempuan itu, siapa lupa saya tapi. Fitri siapa namanya? Bapaknya seneng aku, keren. Bapaknya kalau kesini rambutnya dikucir. Siapa tuh yang dari itu? Siapa saudaranya ini? Ummah ini. Ya, itu. Keren, seneng aku itu sama bapaknya itu ya. Ganteng bapaknya, keren. Anaknya khusyuk. Keren. Bapaknya Rahul juga kan? Ini, kenapa? Bapaknya Rahul itu keren luar biasa. Anaknya khusyuk, pinter ngaji. Berarti kalau begitu ya kadang-kadang bapak itu kalau nakal nggak turun ke anak itu nggak ono, nggak ada. Tapi kamu cek, tapi kalau sudah bapak menyakiti orang tua, mau dia ustadz, mau dia kiai, mau dia punya derajat, anaknya sulit diatur, pasti nyakiti hati orang tua. Makanya kalau bapak kamu kurang baik, segera berhentikan ke kamu harus baik kepada orang tua, biar tidak turun lagi ke anaknya. Namanya dosa. Dzambul warasah, dosa yang turun menurun. 2, ini perhatikan. 2, apa? Nomor 2, orang yang menyakiti hati orang tuanya itu akan diuji rezekinya seret dan dia serba kurang walaupun ada. Kurang terus, seret kurang terus, seret kurang. Hidupnya seperti itu. Lawangkal Al-Quran mengatakan,
Kewajiban kita kepada Allah kalau sudah dilaksanakan, kewajiban kepada manusia pertama kali kepada manusia adalah orang tua. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah telah mewajibkan yang pertama mentauhidkan Allah satu-satunya, terus wabil walidaini ihsana, dan harus baik kepada orang tua. Setelah la ilaha illallah, setelah syahadat, kewajiban yang kedua bukan yang lain tapi wabil walidaini. Makanya saya kok ono santri denger telinga saya menyakiti hatinya orang tuanya itu ikut nangis saya. Ikut nangis, orang tuanya sampai susah itu ikut nangis saya. Ya apa iki rek? Kewajiban sulit katanya para ulama. Kamu lihat, kamu besok kalau pulang, seumpama pulang, terus rezekinya dianggap seret. Yang dicek pertama kali hubungan kamu kepada orang tua. Apakah hubungan saya baik kepada orang tua? Apakah saya sudah menyenangkan orang tua? Tapi kalau orang tuanya sudah meninggal, ini guru saya yang dawuh, kalau ada orang rezekinya tidak lancar dan orang tuanya sudah meninggal, berarti tandanya dia satu. Apa? Dia kurang mendoakan orang tua. Jadi mendoakan orang tua itu tajlibur rizqa, narik rezeki. Makanya ojo lali setiap selesai sholat doakan Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lahuma warhamhuma kama rabbayana syaghira. Saya istiqomahkan itu. Makanya kamu coba lihat kalau saya doa itu pasti nomor satu, Allahumma gfir lahuma warhamhuma kama rabbayana. Selalu saya ulang-ulang. Karena semakin tidak mendoakan orang tua, semakin kita akan dibenci oleh Allah, rezeki kita akan dikasih seret oleh Allah. Makanya itu ijazah yang dulu saya kasihkan, ingat kamu. Agar anak ditulis taat kepada orang tua. Kalau sudah ditulis taat, rezekinya mudah, semua dimudahkan. Apa? Selesai adzan suruh baca Rabbighfirli wali walidayya. Ini Mbak ya, apalno iki Mbak. Selesai adzan, siapa yang membaca Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya sebanyak 5 kali setelah adzan, maka dia orang akan ditulis menjadi orang yang taat, patuh kepada orang tuanya. Setelah Rabbighfirli wali walidayya 5 kali ditutup warhamhuma kama rabbayani. Saya amalkan juga, pokoknya yang berhubungan dengan orang tua saya amalkan. Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya. Berapa kali? 5 kali. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saya banyak mengal. Terus kamu kalau habis Jumatan yang kita baca apa biasanya? Apa? Subhanallah. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Santri kalau ngerti ini, dia mungkin enggak membaca. Barang siapa membaca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim setelah sholat Jumat 100 kali, maka dosanya dia diampuni 50.000 kali, dosanya orang tua diampuni 25.000. Makanya ojo sampai gak moco iku. Subhanallahil azim wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi. Berapa kali itu biasanya? 100 kali. Saya kadang doa gini, saya sendiri ya. Ketika mau membaca itu doa gini, ya Allah, jika engkau kasih pahala ini ya Allah 50.000 kali kepada saya ya Allah, berikan saja kepada orang tua saya ya Allah. Saya kadang sering, hampir setiap baca itu saya pasti tak niatkan seperti itu. Ya Allah, andikan ini pahala untukku ya Allah, diampuni dosaku 50.000 kali, jangan berikan kepadaku ya Allah, berikan saja kepada orang tuaku. Orang tuaku tidak hanya dapat 25.000 ya Allah, kasihkan semua ya Allah. Itu kalau saya niat seperti itu, karena saking pengennya kita menyenangkan hati orang. Kok orang tua kita seneng di alam sana yang sudah meninggal, kita didoakan dengan baik dari sana. Kata para ulama, basirah, tajamnya orang yang sudah meninggal itu lebih tajam daripada tajamnya orang yang masih hidup. Karena kalau orang yang masih hidup itu masih memikirkan urusan dunia, kerja, masa dokoh, nyari keringet,
nyari makan. Tapi kalau sudah mati nggak ada yang dipikirkan. Mata orang mati masih nyari kelakuan. Nggak ono. Ya. Saya sering, makanya habis Jumat ojo sampai nggak baca Subhanallahil azimi wa bihamdihi. Berapa kali? 100 kali ya. Makanya di sini sudah tak paskan semua wiridanya ini. Sampai itu wiridanya semua yang di sini, mulai maghrib, mulai subuh sampai subuh lagi, habis asar baca ini, habis duhur baca ini, habis isya baca ini, yang kita baca Rabbi ini Anas ini askantu, semua itu sudah ada sanadnya dari guru-guru kita. Tinggal kamu besok kalau pulang nyampe di rumah punya santri atau kamu ngajar, amalan yang di sini tinggal kamu paskan aja. Ini dari guru saya, habis maghrib baca ini, habis isya baca ini, habis maghrib baca ini, habis subuh baca ini, dibaca semua. Rabbana inni askantu min dzurriyyati ila akhirih. Habis Jumat baca ini, sampai rumah dibaca itu. Udah, yang ketiga, apa yang ketiga? Ujiannya orang ketika dia durhaka kepada orang tua, musibah akan terus berdatangan. Musibah akan terus berdatangan. Karena ada satu hadis yang berbunyi, kullu dzambin yuakhirullahu minha masya Allah ila yaumil qiyamah. Setiap dosa itu balasannya akan diakhirkan oleh Allah sampai sesuai dengan keinginannya Allah sampai hari kiamat. Ada orang nggak sholat, Allah nggak langsung balas waktu itu juga, bisa jidan itu di akhirat. Ada orang melakukan ini melakukan itu, balasannya nanti sih. Yuakhirullah masya Allah, akan diakhirkan oleh Allah sesuai dengan keinginannya Allah. Kecuali 3 dosa ini yang dosanya akan dibalas kontan, akan disegerakan. Apa yang pertama? Illal baghya, yang pertama zalim. Makanya kamu lihat orang yang zalim, yang korupsi sampai menyakiti rakyat, sampai rakyatnya miskin, akan mudah oleh Allah dibalikkan, dihancurkan. Zalim yang pertama. Yang kedua, uququl walidain, kan menyakiti hati orang tua. Kamu lihat, kamu gak akan pernah nemu orang yang nyakiti hatinya orang tuanya, hidupnya tenang, hidupnya senang. Gak ono. Kontan oleh Allah akan dibalas. Karena menyakiti hatinya orang tua, balasannya bukan nanti-nanti. Yu'ajjilu li sahibiha fid dunya qablal maut. Maka Allah akan mempercepat azabnya orang ini, diberikan sebelum dia mati. Yang ketiga apa? Qati'atur rahim, yaitu memutus tali persaudaraan. Kamu punya saudara, enggak nyapa, enggak mutus, enggak ono wong enak hidupnya kalau dia putus dengan saudara, enggak ada. Ya. 3 ini yang paling dihati-hati. Musibah akan terus berdatangan karena Allah akan membalas perkara dzambu itu, perkara dosa yang kamu lakukan itu. 1, kezaliman. 2, memutus tali persaudaraan. 3 yang paling harus dihati-hati. Apa? Menyakiti, durhaka kepada orang tua. Siapa yang durhaka kepada orang tua, jadikan teman biasa, jangan jadikan teman dekat. Ini pesan saya ke anak-anak ini ya. Kamu kok punya teman berani ke orang tua, ngomongnya nggak sopan ke orang tua, jadikan teman biasa, jangan jadikan teman dekat. Kalau kamu jadikan teman dekat, nanti nyetrum ke kamu, khawatir kena setrum itu bahaya. Setrum menyakiti hati orang tua. Wes ya, ini peringatan besar bagi kita. Kalian-kalian yang mondok-mondok ini diatur betul. Hormat kepada gurunya bagus, tapi jangan sampai hati kita, perilaku kita menyakiti hatinya orang tua. Semoga kita semua ditakdir menjadi orang-orang yang bisa menghormati, bisa menyenangkan orang tua kita masing-masing. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.